Shalom, selamat pagi pada kita semua yang menyaksikan ibadah kita pada saat ini. Meskipun secara virtual, saya berharap kita tetap sehat di rumah masing-masing. Majelis mengucapkan selamat beribadah kepada warga jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang dan seluruh yang menyaksikan ibadah ini secara virtual. Dan di dalam Tuhan kita percaya kuasa Tuhan yang selalu melindungi dan melingkupi kita. Kemudian ibadah hari ini menggunakan liturgi Advent yang kedua akan dilayani oleh Pendeta Marsina Anisinta STH. Semoga pelayanan kita senantiasa diberkati dan disertai oleh Tuhan. Dukunglah channel YouTube GKI Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, dan komen serta share video ini ke setiap orang yang ingin dalam kerinduan untuk beribadah di dalam Tuhan. Demikian berita jemaat hari ini. Atas perhatian seluruh jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari ini kita menyambut dengan semarak dan sukacita Hari Raya Advent yang kedua. Sekalipun saat ini kita ada di tengah situasi pandemi COVID-19, tetapi kita percaya kasih Tuhan selalu menaungi kehidupan kita. Advent kedua memiliki arti sebagai kesetiaan dan cinta. Pada minggu kedua ini, lilin kedua dinyalakan, mengingatkan kita untuk tetap setia, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan menyiapkan hati dan cinta demi menyambut kedatangan Kristus. Kelahiran Kristus di Bethlehem sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tetapi engkau, hai Bethlehem, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika pasal 5 ayat 1. Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem juga akan lahir di hati kita. Karena itu siapkan hati dan hidup kita menyambutnya. Jemaat berdiri dan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 91 bait yang pertama hingga yang kedua. Putri Sion, nyanyilah. Kita habiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Jemaat silakan duduk kembali. Nas pembimbing terdapat di dalam Lukas pasal 3 ayat 4 sampai ayat 6. Demikian bunyinya. Sebab ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Kembali kita memuji nama Tuhan. Dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 50 bait yang pertama hingga yang kedua, Fajar yang baru sudah rekah. Jemaat dimohon berdiri. Kita bersama akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Masa penantian kehadiran Sang Juru Selamat kita dalam suasana kehidupan yang suram. Di tengah tuntutan untuk saling mengasihi dan menunjukkan cinta kasih. Tetapi apakah hal itu dinyatakan dalam kehidupan kita? Marilah kita membawa semua itu dalam doa pengakuan dosa di hadapan Allah yang tidak pernah letih menyapa umat untuk kembali kepada cinta mula-mula. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa banyak di antara kami yang dicekam rasa takut, siksa, rintih, dan berbagai penderitaan yang mendalam. Betapa banyak di antara kami yang berupaya mencari aman di balik tembok megah dan menikmati kepuasan hidup di atas puing-puing kehancuran orang lain. Ampuni kami ya Tuhan, sebab egoisme dan ketidakpedulian terhadap sesama masih memonopoli hati dan pikiran kami. Ya Tuhan Allah kami, betapa sering kami dihimpit oleh rasa frustasi dalam menghadapi problema keluarga dan pekerjaan. Betapa sering di antara kami kecewa karena kegagalan. Ternyata mensyukuri setiap hal yang terjadi dalam hidup seringkali hanya berupa kata-kata amin dalam gedung gereja. Seringkali hanya berupa kata-kata, namun kami tidak melakukannya dengan baik. Kami tidak dapat mempraktekkannya dengan mudah. Bapa, ampunilah kami, ya Tuhan Allah kami. Betapa banyak orang menjerit dan mengaduh memanggil nama-Mu dalam setiap pergumulan kehidupannya. Betapa banyak umat yang mengundang campur tangan-Mu dari lorong-lorong gelap, dari menara siksa, dan gelombang laut kehidupan. Biarlah semua orang berseru-seru kepadanya, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, ampunilah kami, sebab kami lebih memilih untuk dikasihi daripada mengasihi. Kami menuntut untuk diperhatikan daripada memperhatikan sesama. Kami ingin dibarui dalam kasih-Mu. Ya Tuhan Allah kami rindu kembali pada kasih-Mu yang mula-mula.
supaya semakin hari kami semakin serupa seperti Engkau inginkan. Ampunilah kami ya Bapa, bersihkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran, agar ketika kedatangan-Mu tiba, kami menjadi orang-orang yang dilayakkan untuk menjadi pilihan-Mu untuk diselamatkan. Amin. Berita anugerah. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Jemaat disilakan duduk kembali. Sebelum kita bersama membaca firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 40 ayat pertama hingga yang ke-11, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur meskipun saat ini kami dapat beribadah secara virtual, namun dalam kerinduan kami, hal itu tidak menghalangi kami untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan. Tuhan yang mengajarkan kami melalui firman-Mu terlebih hidup kami, kiranya dapat melakukan yang terbaik, dan firman ini dapat kami mengerti dengan penuh sukacita di dalam nama-Mu. Karena firman adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kami. Amin. Yesaya pasal 40 ayat yang pertama hingga yang ke-11 di bawah perikop berita kelepasan. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu, kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya seperti seorang gembala. Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita di minggu Advent kedua ini terdapat di dalam Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 8. Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 8. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam Kristus Yesus,
Terima kasih kesempatan di hari ini kami dapat kembali memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama membaca serta merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah agar firman-Mu menjadi kekuatan senantiasa bagi kami, menjadikan kami pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Dengan perikop Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, menanti ya, ini adalah hal yang banyak sekali mewarnai kehidupan kita manusia, Bapak Ibu Saudara. Misalnya saja ketika kita berniat untuk menikah, kita pasti akan menantikan pasangan yang tepat untuk kita. Ketika kita mendambakan buah hati hadir dalam keluarga rumah tangga kita pasti sabar menanti. Ketika kita mencari pekerjaan, kita pasti menanti dengan setia. Kapan kita menerima panggilan pekerjaan? Ada banyak aktivitas di dalam kehidupan kita yang kita lewati dengan menanti. Nah, hari ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini untuk kesekian kalinya kita pun masuk dalam masa penantian, masa Advent. Masa Advent di mana ini adalah masa bagi kita untuk menatap ke depan. Jadi orang yang menanti adalah orang yang mengarahkan hatinya, pandangannya terhadap apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi yang unik ialah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada masa Advent kita tidak hanya diajak untuk menatap masa depan, tetapi masa Advent juga mengajak kita menoleh ke belakang, menengok ke belakang. Merayakan Advent artinya menantikan apa yang akan terjadi dan sekaligus memperingati apa yang telah terjadi. Merayakan Advent adalah menanti sekaligus memperingati Tuhan yang datang, yang dalam perjanjian lama dalam kitab Yesaya digambarkan sebagai Tuhan yang akan memberikan pembebasan dan penghiburan bagi umat yang sedang mengalami penderitaan. Tuhan akan membebaskan umat dari penderitaan, dan oleh Injil Markus ini disebut Dia yang berkuasa yang akan membaptis umat dengan Roh Kudus. Markus 1 ayat 7 sampai 8. Tuhan ini adalah Mesias, Yesus yang disebut Kristus, karena dialah yang dipilih dan diurapi Allah menjadi Tuhan dan penyelamat kita. Lalu bagaimana caranya kita mengisi masa-masa penantian ini Bapak Ibu Saudara?
Saya catat ada 2 hal sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau boleh jujur, kita seringkali memandang Minggu Advent ini hanya sebagai pertanda bahwa Natal itu sudah dekat. Dengan begitu, pasti masa liburan dari pekerjaan dan anak sekolah pun juga semakin dekat. Itu berarti sudah saatnya pula kita merencanakan, wah liburan kemana tahun ini. Minggu Advent ini juga merupakan masa bagi panitia Natal untuk bersiap-siap menyambut perayaan Natal. Padahal masa Advent bukan hanya sekedar pertanda pesta perayaan Natal, entah itu yang dirayakan secara mewah, secara sederhana. Advent merupakan masa kita mengenang kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia dalam wujud bayi mungil, tetapi juga masa penantian akan kedatangan Kristus yang kedua di dalam dunia kelak. Jadi Advent ini bagi kita merupakan masa untuk kita mengingat dan bersiap sedia menyongsong kedatangan Yesus yang akan datang. Dan lawan dari sikap bersiap-siap ini adalah sikap menunda-nunda. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, lawan kata dari siap sedia ini adalah sikap yang menunda-nunda. Ada banyak orang yang menunda pekerjaan, ada banyak orang yang mungkin saja menunda untuk berobat, ada yang menunda saat melayani, ada yang menunda untuk dibaptis atau disidik, bahkan menunda untuk bertobat. Dan di balik sikap menunda ada keyakinan bahwa kita merasa kita memiliki waktu, padahal waktu terbatas adanya. Jadi kita merasa bahwa kita memiliki waktu yang tidak terbatas. Seakan-akan kitalah yang punya kehidupan, kita yang mempunyai waktu. Kita berpikir, wah masih banyak kesempatan, masih panjang kehidupan. Padahal umur dan kesempatan tidak ada yang tahu. Padahal umur dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada manusia itu ada batasannya dan bisa habis sebelum kita sadari. Dan Tuhan begitu bersabar kepada kita manusia, menunggu kita melakukan pertobatan dan pembaruan diri agar kita semua diselamatkan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ini mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan atau merapikan hidup kita menyongsong kedatangan Sang Mesias. Kita harus terus mengerahkan hidup kita kepada perwujudan pengampunan yang tidak pernah berhenti, kasih yang tidak pernah bertepi, dan perdamaian dengan semua orang. Karena Yesus yang lahir, Yesus yang dinantikan, Ia adalah Mesias Sang Raja Damai. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana cara mengisi masa penantian ini. Yang kedua adalah bertobatlah dan berilah diri untuk selalu dibaharui. Kalau dalam Alkitab ini dikatakan berilah diri untuk dibaptis. Jadi kata bertobat yang dipakai di sini artinya berbalik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berbalik bukan menyangkut daya pikir manusia atau mengubah pikiran manusia, tetapi menyangkut manusia itu sendiri secara utuh. Artinya seluruh pikiran, perasaan, sikap, dan cara hidup manusia. Tanda dari pertobatan itu dikatakan dalam firman Tuhan, ialah baptisan. Jadi ketika Yohanes Pembaptis ini muncul, ia mengatakan, ia berseru, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu, ayat yang keempat.
Menariknya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang pada saat itu mendengarkan langsung apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, mereka memberikan langsung diri mereka dibaptis oleh Yohanes. Entah itu orang Yudea atau bahkan orang dari Yerusalem. Dan hal itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan tidak akan terjadi jikalau mereka tidak mau mendengarkan seruan Yohanes Pembaptis. Mereka tidak akan bertobat dan memberi diri mereka untuk dibaptis jikalau mereka tidak mau mendengar seruan Yohanes. Tetapi justru mereka mau mendengarkannya sehingga ada dorongan di dalam hati mereka untuk percaya dan memberi diri dibaptis. Nah, ini respon yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ini adalah respon yang patut kita contoh dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan berseru, ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan menyatakan firman-Nya, maka kita mesti memberi diri kita untuk mendengar, bukan menutup diri atau bahkan mengabaikannya. Kita perlu memiliki hati yang peka untuk bisa tanggap terhadap sapaan, teguran, dan panggilan Tuhan. Jadi kepekaan hati inilah yang lantas perlu diwujud nyatakan dalam bentuk memperbarui diri kita tanpa menunda waktu. Karena kita tidak tahu bagaimana waktu kita, bagaimana usia dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sambut Minggu Advent kedua ini dengan mengisi hidup kita penuh kewaspadaan, mempersiapkan diri kita dengan pembaruan hidup dalam mewujudkan kedatangan Kristus yang kedua. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan tahta hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Bapa yang telah menyertai kehidupan kami, memberkati kami setiap saat dan waktu. Hari ini Bapa, bersama dengan jemaat-Mu yang boleh melaksanakan ibadah secara virtual dari rumah masing-masing. Kami bersama merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan sebab Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan kami manusia. Ampunilah kami atas segala salah dosa yang kami perbuat ya Allah. Suci kuduskan dan layakkanlah kami menjadi pribadi yang tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kerendahan hati kami pada saat ini Bapa, kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa menyerahkan kehidupan bangsa negara yang kami kasihi, kami cintai. Kami serahkan bangsa negara ini dengan segala persoalan yang dihadapi. Pakailah pemimpin bangsa ini, jajaran para menteri, bahkan kepala-kepala daerah, dan siapapun pemimpin yang diutus dan dipakai memimpin di semua daerah sampai kepada pelosok pedalaman desa. Tuhan berkati para pemimpin yang ada saat ini, agar mereka dipakai dalam kerendahan hati, hikmat, dan kebijaksanaan, memimpin masyarakat, bahkan juga menghadirkan damai sejahtera, keadilan sosial bagi seluruh umat dimanapun berada. Berkatilah gereja-gereja Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang melayani dengan segala strategi pelayanan yang ada. Pelayan-pelayan yang boleh dipakai untuk melayani. Bapa kiranya menyertai, memberkati. Kau pakai gereja Tuhan menjadi tempat bersama, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Berkatilah hamba-hamba Tuhan, pendeta, vikaris, penatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, dan siapapun yang melayani dengan sukacita.
Dalam setiap pelayanan yang kami lakukan dengan sukacita, dan kami semakin mencintai pelayanan kami. Dan kiranya di dalam segala pelayanan yang dilakukan, hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami serahkan pergumulan yang dihadapi di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah gereja bangsa kami, bahkan pula ketika bangsa, negara, bahkan gereja menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 yang terjadi ini. Kami tidak tahu kapan semuanya akan berakhir, namun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sebab Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan manusia. Kiranya Bapa tetap memberi kesehatan kekuatan bagi seluruh umat Tuhan, masyarakat bahkan jemaat Tuhan di tempat ini. Agar selalu menjaga protokol kesehatan yang ada, selalu menjaga diri sebaik-baiknya, selalu menjaga keluarga dan orang-orang di sekitar. Dan kiranya iman, harap, percaya kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan, sehingga seluruh persoalan yang kami hadapi saat ini boleh kami lewati karena kekuatan yang datang dari Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi Provinsi Kalimantan Tengah, di mana pada tanggal 9 Desember tahun 2020, kami, masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, akan memilih kepala daerah bagi Provinsi Kalimantan Tengah ini. Berkatilah ya Allah, berkatilah kiranya pemilihan kepala daerah ini semua prosesnya boleh berjalan dengan baik, aman, nyaman. Engkau berkati siapapun yang nantinya akan terpilih. Mereka boleh menjadi pengayom, pelindung, bahkan pemimpin yang terbaik yang memimpin masyarakat Kalimantan Tengah, menjadikan masyarakat ini semakin damai, sejahtera, sentosa, akan menjadikan keadilan itu merata di seluruh kehidupan umat yang ada di Kalimantan Tengah ini. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami serahkan jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, yang boleh bersama-sama beribadah saat ini Tuhan. Mereka yang sakit mohon Tuhan sembuhkan. Mereka yang dalam masa pemulihan, masa pengobatan, Tuhan berikan mujizat-Mu, kesehatan dan kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Dan mereka yang sakit disembuhkan kembali. Mereka yang berbeban berat Tuhan beri jalan keluar. Mereka yang berduka Tuhan hiburkan. Bahkan mereka yang penuh dengan harap dan doa menantikan pula hal-hal yang baik dalam hidup mereka. Kami juga berdoa memohon agar semua boleh didengarkan oleh Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan jemaat Tuhan di tempat ini, mereka yang boleh bekerja, baik yang di kantor maupun mereka yang boleh bekerja dari rumah. Tuhan menyertai, memberkati, agar jemaat Tuhan selalu dijaga, dipelihara dengan kesehatan dan kekuatan. Berkatilah dan jauhkanlah kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Berkati anak-anak kami, pertumbuhan dan pendidikan mereka dimanapun mereka berada. Jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran, kiranya mereka semakin dikuatkan oleh Tuhan, menikmati anugerah hari-hari hidup yang Tuhan percayakan. Dan biarlah di masa-masa Advent ini, kami menanti, kami boleh melakukan hal-hal yang baik, dan terlebih kami selalu memperbarui diri kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami Bapa, yang kami serahkan di dalam nama Tuhan, yang mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat.
untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan diakhiri dengan menyanyi Maranatha. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tiba saatnya bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Nas pengantar dari Yesaya pasal 60 ayat 6b. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tiap hari Tuhan memberikan kami berkat. Usaha pekerjaan kami selalu Tuhan sertai. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, kami bersama akan menyerahkan persembahan syukur kami. Tuhan memberkati persembahan ini kiranya dapat kami pergunakan dengan baik, guna pelayanan untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkat yang ada pada kami yang selalu Tuhan berikan, kiranya itu pun dapat kami pergunakan untuk menjalani hari-hari hidup kami dengan bersukacita, terlebih untuk berbagi bersama-sama dengan orang di sekitar kami. Tuhan yang memberkati kami, memberkati persembahan kami, memberkati hidup kami. Ini kami Tuhan dalam nama oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387, bait yang pertama hingga yang kedua. Ku heran Allah mau memberi. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Jemaat dimohon berdiri. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.